Baik, selamat sahabat bagi kita semua. Kami ucapkan juga bagi tamu-tamu kami selamat sahabat. Dan juga sahabat-sahabat kami pemirsa yang menyaksikan diskusi kita pada sahabat ini melalui media Gereja Masjid Advent ke-7 Jemaat Kayu Putih. Pada saat ini kita akan berdiskusi pelajaran kita, pelajaran yang ke-9. Dan di sini saya ditemani oleh dua narasumber kita. Ada Bapak Pendeta B. Situmeang, selamat sahabat Pak Pendeta. Selamat sahabat Pak Yusuf. Makasih. Dan juga ada Bapak Tommy Tapi, selamat sahabat Pak. Shalom, selamat sahabat Pak Yusuf, selamat sahabat Pak Pendeta. Senang bersama dengan saudara-saudara semua. Baik, sebelum kita memulai diskusi kita pada sahabat ini, saya undang kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas kesempatan yang baik ini. Pada jam ini kami mau belajar dari firman-Mu melalui diskusi pelajaran sekolah sahabat kami. Urapi kami, khususnya narasumber kami, dan juga umat Tuhan yang mendengarkan diskusi sekolah sahabat pada sahabat ini. Ampuni dosa dan kesalahan kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, judul pelajaran kita sepanjang minggu ini di pelajaran ke-9, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Ayat hafalannya tertulis dalam Mazmur 118, ayat 22 dan 23 dikatakan, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan. Suatu perbuatan ajaib di mata kita. Pelajaran kita sepanjang minggu ini bercerita tentang bagaimana pengorbanan diri Yesus, ya. Dia rela menderita, disiksa demi menanggung dosa dunia. Yang menjadi pertanyaan saya, mungkin saya tunjukkan ke Pak Pendeta. Apakah maksud ketika Yesus mengatakan bahwa dia adalah gembala yang baik? Silakan Pak Pendeta. Baik, terima kasih Pak Yusuf dan untuk kita semuanya, umat Tuhan. Apakah yang dikatakan tentang bahwa dirinya adalah gembala yang baik? Di dalam Mazmur pasal 23 ya, judulnya adalah gembala yang baik. Dan Yesus merujuk kepada pasal itu. Dia menyatakan bahwa dirinya adalah gembala yang baik. Tentu kalau ada gembala yang baik, itu artinya ada gembala yang tidak baik. Ya, atau mungkin disebut gembala yang jahat. Lalu siapa domba-dombanya? Tentu kita sebagai umatnya adalah domba-dombanya. Ya. Kalau kita lihat Mazmur 23 ini, seperti apa kriteria daripada gembala yang baik, di mana Yesus menyatakan dirinya adalah gembala yang baik. Di ayat 1 katakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Jadi gembala yang baik akan membawa gembalaannya ke padang rumput yang hijau. Kemudian dia membimbing aku ke air yang tenang. Ketika domba itu akan melewati mungkin sungai atau kali atau apapun itu, maka Tuhan akan membimbing dia. Pertama, agar jangan jatuh ke dalam sungai itu. Yang kedua adalah agar domba itu ketika dia minum dari air itu bisa dengan damai, aman, dia boleh meminum air dari situ. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Seorang gembala yang baik akan menjaga kawanan dombanya, akan memelihara dengan baik, memperhatikan dengan seksama. Dan itulah yang sudah dilakukan oleh Yesus bagi kita. Kita adalah umat Tuhan yang adalah domba yang hilang oleh karena dosa. Tapi Tuhan datang, Dia datang. Dia harus menjelma menjadi manusia, berbaur dengan manusia.
agar dia bisa menyelamatkan kita dengan matinya di atas kayu salib. Dialah yang menjaga dan memeliharakan kita. Dan pada akhirnya dia juga adalah yang memberikan kita kemenangan, menyelamatkan kita dari hukuman dosa, yaitu kebinasaan. Jadi saya pikir sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, orang Kristen, layaklah Yesus sebagai gembala yang baik. Karena dialah satu-satunya yang boleh menyelamatkan kita. Dan yang sudah memberikan kemenangan kepada kita. Dia mengerti keadaan kita. Dia memahami apa yang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Dan dia memenuhi semua itu. Dia yang memeliharakan kita hari ini akan terus memimpin kita. Bahkan sampai kita nanti tiba di sorga. Dialah pembela kita. Membela kita ketika dihadapkan kepada pengadilan Allah akan dosa-dosa kita. Mungkin itu yang boleh saya jawab, Pak Yusuf. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Yesus adalah gembala yang baik. Lalu di pelajaran kita selanjutnya dikatakan bahwa Yesus juga telah dianugerahkan jabatan raja yang kekal. Bahkan imam untuk selama-lamanya. Pertanyaan saya tunjukkan kepada Pak Tommy adalah, bagaimanakah keimamatan Kristus ini dikatakan unik dan harapan besar apakah yang dapat kita temukan di dalam keimamatan surgawi Kristus? Lalu dikatakan bahwa bagaimana keimamatan Kristus yang unik dan unggul itu, ya? Di pelajaran ini disinggung oleh Melkisedek, ya. Dan ini dikatakan bahwa ini memperkuat kita kepastian keselamatan kita sebagai umat Tuhan. Boleh dijelaskan, Pak? Iya, berarti kita loncat ke hari Kamis berarti ya. Kita akan melihat Mesias atau Yesus Kristus melalui kacamata Melkisedek. Ayat yang dipakai itu di dalam Ibrani 7 ayat 1 dan 3. Ibrani 7 ayat 1 dan 3. Di sana Melkisedek itu disamakan dengan anak Allah. Seringkali orang berpikir bahwa Melkisedek itu ada anak Allah. Namun di dalam penjelasan Ibrani pasal 7 ayat 1 dan 3, Melkisedek itu dijadikan sama dengan anak Allah, bukan dalam natur ilahi atau dalam kemanusiaan. Tetapi Melkisedek disamakan dengan Yesus di dalam hal jabatannya, ya, jabatannya sebagai imam. Nah, perlu kita ketahui bahwa Ibrani ini paralel dengan cerita di dalam buku Kejadian ketika Abraham bertemu dengan Melkisedek. Dan untuk pertama kalinya di dalam Alkitab ada kata imam dan ada kata Allah yang Maha Tinggi. Itu pertama kalinya kedua kata itu muncul di Alkitab. Allah yang Maha Tinggi mengindikasikan bahwa itu adalah kemutlakan Tuhan. Bahwa Tuhan bukan hanya tinggi tetapi maha tinggi, jauh di atas segala ciptaannya. Dan dengan itu menempatkan Yesus sebagai anak Allah di atas semua ciptaannya. Lalu kemudian sebagai imam, Melkisedek mempersembahkan korban kepada Yang Maha Kuasa, ya. Nah, demikian juga, jadi paralelnya itu demikian juga dengan Kristus. Kristus mengantarai kita, Kristus menyampaikan doa-doa kita, Kristus melayani kita, dan dia sekaligus adalah korban dan juru syafaat di hadapan Tuhan mewakili kita. Ya. Lalu kemudian melihat kepada Melkisedek sebagai imam. Melkisedek itu dalam jabatannya sebagai imam, dia memberkati Abraham. Sebagaimana Abraham membutuhkan dan menerima berkat Tuhan melalui Melkisedek, demikian juga kita mengharapkan berkat dan menerimanya melalui jasa Kristus. Dengan demikian maka kemudian Melkisedek disamakan dengan Yesus Kristus di dalam hal jabatannya sebagai imam. Lalu kemudian yang lain, ya, itu bisa kita baca di dalam Mazmur 110 ayat 4. Ya. Lalu kemudian yang lain, tidak seperti keimamatan suku Lewi, di mana
silsilanya dicatat secara rinci. Mereka cermat sekali mencatat silsilah. Lalu kemudian pelayanannya akan ditutup dengan kematiannya. Maka tidak seperti suku Lewi, maka sesuai dengan Alkitab tidak berbicara tentang silsilah ataupun kematiannya. Ya, tidak berbicara mengenai itu. Dicatat di dalam Alkitab, dia tidak berbapa, dia tidak beribu, dia tidak bersilsilah, tidak ada hari awal, dan hidupnya tidak berkesudahan. Dalam hal ini pun Melkisedek itu simbol dari Yesus Kristus. Ya, di mana keimamatan Yesus Kristus itu tidak berakhir atau selama-lamanya. Dia tidak membutuhkan penerus, ya. Sebab di dalam Ibrani 7 ayat 16, Yesus adalah kuasa dari hidup yang tidak dapat binasa. Ya. Jadi sebagaimana dituliskan bahwa Melkisedek sebagai Raja Salem. Salem itu artinya damai sejahtera. Maka Yesus pun sebagai Raja Damai memberikan kepada kita, atau kita pun bisa menerima damai sejahtera bila mana kita menerima Yesus. Jadi dari sudut pandang Melkisedek pun maka kita bisa melihat dan mengerti dengan jelas tugas keimamatan dari Yesus Kristus. Sebagaimana hal yang dilakukan oleh Melkisedek, demikian pula yang dilakukan oleh Kristus bagi kita. Dan itulah yang harus kita syukuri di dalam hidup ini. Baik, terima kasih Pak Tommy, luar biasa penjelasannya. Baik, saya kembali kepada Pak Pendeta. Dikatakan bahwa pada akhirnya Kristus akan memiliki kemenangan mutlak atas musuh-musuhnya. Ya, kita tahu bahwa Kristus ini adalah Raja kita, Raja kekal. Yang menjadi pertanyaan saya Pak Pendeta begini, ya, betapapun kita mengetahui bahwa pada akhirnya, ya, kebaikan akan menang atas kejahatan, keadilan akan ditegakkan, dan rasa sakit serta penderitaan akan ditaklukkan selamanya. Lalu bagaimana seharusnya kebenaran ini memberikan kita kenyamanan sebagai umat Tuhan, ya? Sementara dari sudut pandang manusia, kadang-kadang kelihatannya kejahatan itu sepertinya berhasil. Bagaimana kita menjelaskan situasi seperti ini, Pendeta? Baik, makasih Pak Yusuf. Jadi bagaimana kita tahu bahwa pada akhirnya kebenaran akan menang atas kepalsuan. Ya. Pada akhirnya kita akan melihat bahwa orang akan mencari kebenaran itu. Yang kadangkala untuk sewaktu-waktu kita melihat sepertinya kadang-kadang kebenaran itu kalah dengan kepalsuan. Begitu ya. Terkadang seperti itu. Oh, ini jelas-jelas salah gitu ya. Tapi kok seperti menang gitu. Tapi Alkitab sangat jelas menyatakan bahwa pada akhirnya yang benar itu akan menang. Di dalam Wahyu 2 ayat 27. Firman Tuhan katakan di dalam Wahyu 2 ayat 27. Dan ia akan memerintah mereka dengan tongkat besi. Mereka akan diremukkan seperti tembikar tukang periuk, sama seperti yang kuterima dari Bapakku. Jadi katakan bahwa ia akan memerintah mereka dengan tongkat besi, mereka akan diremukkan. Bahwa kepalsuan itu akan dihancurkan. Yang salah itu akan dihancurkan, dibinasakan. Dan kebenaran itu akan muncul. Yang benar itu akan benar-benar menang. Kenapa? Karena Yesus adalah kebenaran yang pada akhirnya akan memenangkan pertandingan yang ada di apa? Di alam semesta ini. Yesus akan memenangkan pertandingan atau perseteruan antara kebenaran dengan kepalsuan. Di dalam Mazmur 89 ayat 16 sampai 18. Berbahagialah bangsa yang tahu bersorak-sorai. Ya Tuhan, mereka hidup dalam cahaya wajah-Mu. Karena nama-Mu mereka bersorak-sorak sepanjang hari.
dan karena keadilan-Mu mereka akan bermegah. Sebab Engkaulah kemuliaan, kekuatan mereka. Dan karena Engkau berkenan, tanduk kami meninggi. Tuhan akan berpihak kepada yang benar. Yang walaupun seolah-olah saat ini sepertinya kita lihat, ya, orang-orang yang hidup setia benar di hadapan Tuhan sepertinya, aduh kasihan lihatnya gitu ya, menderita gitu. Seolah-olah kita adalah orang yang lemah, tidak mampu berbuat apa-apa. Tetapi pada akhirnya Allah itu adalah Allah yang adil. Allah yang akan membawa ke pengadilannya semua apa yang kita lakukan, apa yang manusia lakukan di dalam hidupnya, yang baik atau yang jahat. Tuhan akan memperhitungkan semua itu dan memberikan segala upahnya sesuai dengan apa yang dilakukan dengan seadil-adilnya. Mungkin barangkali salah satu cara untuk menemukan, dikatakan tadi ada pertanyaan, bagaimana kita bisa merasakan nyaman dengan melihat semua itu. Barangkali salah satu cara untuk menemukan kenyamanan dalam kebenaran bahwa kebaikan akan menang atas kejahatan adalah melihat contoh-contoh nyata dari kebaikan yang mengalahkan kejahatan dalam sejarah. Ya, bukan hanya orang Kristen, mungkin orang-orang yang tidak mengenal Tuhan pun, ketika dia melakukan kebaikan, mungkin sepertinya dia susah, menderita gitu ya. Tapi pada akhirnya orang akan memuji ini yang benar gitu ya. Dan orang akan mencari kebenaran itu. Ya, misalkan ya, kita mungkin bisa membaca tentang bagaimana orang-orang seperti Martin Luther King, ya, yang menyuarakan kebenaran. Nelson Mandela, Mahatma Gandhi, dan yang lain-lain yang berjuang untuk keadilan dan perdamaian dengan cara damai dan tanpa kekerasan. Mereka adalah orang-orang yang menunjukkan kasih yang mengalahkan kejahatan. Mereka bukan orang-orang yang mengenal, bukan orang Kristen maksud saya, ya. Tetapi mereka tahu mana yang baik, mana yang benar. Ya. Pada waktu itu mungkin sepertinya mereka kesulitan. Tetapi pada akhirnya kita menyadari sekarang bahwa mereka benar. Mereka baik. Dan pada akhirnya kita melihat apa yang mereka perjuangkan boleh berhasil dan kita nikmati sekarang ini. Rasa keadilan, ya. Rasa keadilan dan kasih sayang. Dengan cara lain untuk menemukan kenyamanan dan kebenaran tersebut adalah dengan mengingat janji-janji Tuhan yang dituliskan di dalam Alkitab yang mengajarkan bahwa Allah adalah sumber kasih dan kuasa dan bahwa Dia akan mengalahkan kejahatan. Ya, kita catat bahwa Dia akan mengalahkan kejahatan dengan menghapus segala air mata, kematian, ratap tangis dan kesakitan pada akhir zaman. Wahyu 21 ayat 4. Bahwa Tuhan akan membalas kejahatan itu. Ya, dan mereka yang teraniaya, yang setia kepada Tuhan, Tuhan akan menghapus air mata mereka. Tuhan akan menerima mereka dan Tuhan akan memberikan upah kepada mereka. Oleh karena itu sebagai umat Tuhan, kalau kita sedang menghadapi situasi yang seperti itu, tetaplah setia dalam kebenaran Tuhan. Tetaplah kita semua berdiri dalam apa yang Tuhan mau kita lakukan dalam hidup kita. Kita tidak boleh terpengaruh sedikit pun dengan apapun. Atau mungkin kompromi dengan apapun yang sangat bertentangan dengan kehendak Tuhan. Tetaplah berdiri dalam kebenaran Tuhan, karena pada akhirnya Tuhan akan memberikan keadilannya bagi masing-masing kita. Jangan kita susah hati melihat itu. Tidak perlu kita kita tidak jadi damai melihat situasi yang ada. Mari kita tenangkan hati kita, serahkan diri kepada Tuhan, dan tetap berdiri dalam kebenaran Tuhan. Karena kita tahu yang benar pasti menang. Yesus pasti menang. Memberikan jaminan bagi saya dan kita semua. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Luar biasa. Yesus adalah gembala yang baik, Raja kekal, bahkan imam untuk selamanya. Yang menjadi pertanyaan terakhir buat Pak Tommy, ya. Bagaimanakah kita menerapkan janji ini pada pengalaman kehidupan kita sebagai umat Tuhan saat ini, ketika Tuhan katakan bahwa kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi, ya. Boleh kita terapkan di dalam kehidupan kita, ya, sekarang ini, bahwa janji-janji Tuhan ini boleh menguatkan kita sebagai umat Tuhan.
Ya, terima kasih. Itu janji yang terdapat di Matius 28 kalau nggak salah. Matius 28 ayat 18. Kepada aku telah diberikan kuasa di sorga dan di bumi. Saya akan ceritakan latar belakangnya dulu. Kenapa kemudian sampai ayat ini muncul? Karena untuk mengerti ayat ini kita perlu tahu peristiwa yang melatar belakangi kemudian Yesus memberikan statement seperti itu. Jadi saya ambil dari tulisan inspirasi Bible Commentary jilid 5. Sesudah Yesus bangkit dari kematian, lalu kemudian dia hidup, dia menolak menerima penghormatan yang ingin diberikan kepadanya. Ketika dia kembali ke sorga, menghadap ke sorga, di hadapan tahta Bapaknya, dia menunjukkan tanda malu dan siksaan yang dia terima karena akibat dosa di dahi, lengan, lambung, dan kakinya. Ketika dia tiba di sorga itu, semua malaikat ingin mengeluh-elukan dia, ingin memberikan penghargaan kepada dia, tapi dia menolak. Ya, Yesus menolak. Pena Inspirasi mengatakan Yesus menolak semua penghormatan yang diberikan kepadanya. Sampai ketika kemudian dia meminta atau ingin mendengar dari Bapaknya pengakuan atas semua yang sudah dia lakukan, penebusan yang dia lakukan, dan kemudian dia ingin mendengar langsung dari Allah Bapa pernyataan bahwa persembahan yang dia lakukan itu diterima. Ya. Penebusan yang dia lakukan itu berkenan kepada Tuhan. Itu yang dia ingin dengarkan. Sehingga ketika kemudian menghadap tahta Bapaknya, dia menolak mahkota kerajaan yang ingin diberikan kepadanya. Dia menolak pakaian kerajaan yang ingin disematkan kepadanya. Dia menolak semuanya. Dia menolak bahkan penghormatan yang ingin diberikan oleh malaikat kepadanya. Baginya yang terpenting pertama kali adalah pengakuan dari Bapaknya. Nah, respons Allah Bapa terhadap seruan atau keinginan dari Yesus Kristus ini, Allah Bapa kemudian membuat sebuah proklamasi. Allah Bapa kemudian mengatakan, hendaklah semua malaikat menyembah Dia. Dan ketika kepala pasukan malaikat itu mendengar perintah itu, mereka kemudian melaksanakan titah kerajaan itu, maka kemudian berserulah semua penghuni sorga. Ya, saya kutip di sini, dia katakan begini. Mereka berseru dan mengatakan, layaklah anak domba yang disembeli dan yang hidup kembali sebagai penakluk yang penuh kemenangan. Dan seruan itu bergema di seluruh sorga. Bergema di seluruh sorga. Lalu kemudian yang dilakukan oleh Yesus ketika menerima hal itu, dia merasa gembira. Lalu kemudian Allah Bapa, kenapa dia gembira? Karena dengan demikian maka permintaan Kristus itu dikabulkan. Gereja dibenarkan melalui Yesus sebagai wakil dan kepalanya. Dan di sini Allah Bapa meratifikasi kontrak dengan putranya, bahwa Allah Bapa akan berdamai dengan orang-orang yang bertobat dan taat dan akan membawa mereka ke dalam perkenanan ilahi melalui jasa Kristus. Ya. Jadi ketika kemudian Allah Bapa membuat proklamasi seperti itu, maka kepadanya diberikan kuasa di sorga dan di bumi. Ketika Yesus diberikan kuasa oleh Allah Bapa kuasa di sorga dan di bumi, dia tidak lupa terhadap murid-muridnya yang masih ada di dunia yang berdosa. Lalu kemudian Yesus kembali. Yesus kembali dan memberikan statement itu yang kemudian terkenal di Matius pasal 28 tadi kepada murid-muridnya. Janji bahwa kuasa sudah diberikan kepadaku, maka sekarang kuasa itu kuberikan kepadamu. Janji itu
diberikan kepada murid-muridnya. Ya, itu bisa kita baca di Matius 28 kan di situ. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apa kabar gembiranya dari statement Yesus itu bagi kita? Ya, segala kuasa sudah diberikan, segala kuasa di sorga dan di bumi sudah diberikan kepadaku. Kabar gembiranya adalah seperti ini. Oleh karena Kristus diberikan segala kuasa baik di surga dan di bumi, maka Kristus pun memiliki kuasa atas krisis yang kita alami. Kristus memiliki kuasa atas masa-masa sukar yang kita alami. Kristus memiliki kuasa atas masa-masa pahit, masa-masa kekurangan yang sedang terjadi, bahkan yang akan terjadi pun Tuhan berkuasa atasnya. Oleh karena dengan demikian, maka kita pun memiliki sebuah keyakinan bahwa Dia yang tidak tergoyahkan walaupun dunia ini goyah, kepadanya kita bisa menggantungkan harapan karena Dia itu tetap stabil dan dapat dipercaya. Lalu kemudian pelajaran yang baik dari statement itu adalah kita harus tahu, ya, kita harus tahu dan sadar bahwa Allah sangat membenci yang namanya mengeluh dan bersungut-sungut. Ya, Tuhan membenci dua hal itu, mengeluh dan bersungut-sungut. Itu kita coba buka Alkitab, kita bisa baca di dalam Bilangan pasal 14. Ya, Bilangan pasal 14 ayat 1, 2 dan 11. Di sana diceritakan mengenai bagaimana umat orang-orang Israel bersungut-sungut kepada Musa dan Harun. Ya, lalu kemudian ayat 11 mengatakan Tuhan marah. Tuhan marah karena orang Israel itu bersungut-sungut. Kenapa Tuhan marah? Kenapa Tuhan tidak suka kalau kita bersungut-sungut? Tuhan tidak suka kalau saya dan saudara bersungut-sungut. Karena ketika saya dan saudara berkeluh kesah, bersungut-sungut untuk hidup ini, tanpa kita sadari kita sementara menista Tuhan yang kepadanya sudah diberikan kuasa di sorga maupun di bumi. Ya. Kita sementara menganggap rendah Dia, kita sementara melecehkan Dia, padahal Allah Bapa sudah memberikan kuasa di sorga dan di bumi, dan itu sudah Dia utarakan kepada murid. Kepada aku sudah diberikan kuasa, dan itu harusnya sudah menjadikan jaminan bagi kita bahwa kita sanggup untuk melalui segala kesukaran itu bersama dengan Bapa. Jadi itu bukan hanya kabar baik, itu adalah janji pengharapan yang diberikan oleh Yesus bagi kita yang hidup sekarang ini. Nah, demikian. Baik, terima kasih. Luar biasa penjelasannya atas pelajaran sekolah sahabat kita sepanjang minggu ini. Namun tiba kita di akhir pelajaran sekolah sahabat kita. Mungkin boleh dijelaskan Pak Pendeta poin-poin pelajaran sekolah sahabat kita sepanjang minggu ini. Baik, makasih. Apa poin-poin pelajaran yang boleh kita dapatkan dari pelajaran kita sepanjang minggu ini? Saya kembali kutip ayat hafalan kita ya, Mazmur 118 ayat 22 dan 23. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Siapa batu penjuru itu? Yesuslah batu penjuru itu. Kitab Mazmur memberikan kita pandangan yang lebih luas tentang pelayanan Yesus di surga dan kedatangannya yang kedua kali. Yesuslah sentralitas dari keseluruhan Alkitab yang kita pegang dari Kejadian sampai Wahyu. Yesus digambarkan sebagai gembala yang baik bagi umat-umatnya. Gembala yang peduli, gembala yang mengasihi, dan gembala yang mengenal betul domba-dombanya, yaitu kita semua. Dan yang terus melindungi kita dari ancaman kekejaman setan. Kebenaran pasti menang dan kejahatan pasti binasa, Pak Yusuf. Maka kalau demikian, marilah kita bersama dekat dengan Yesus supaya kita selamat. Jangan takut dengan apapun, karena bersama Yesus ada jaminan keselamatan. Jadi saya pikir pelajaran kita pada minggu ini menitik beratkan kepada kita semua bahwa Yesuslah gembala yang baik, yang mengerti, memahami kita semua, yang melindungi kita, dan yang membawa kita kepada keselamatan itu. Maka tetapkan hati kita untuk berpaut kepadanya.
Jangan pernah kita jauh dari Dia dengan macam cara yang dilakukan oleh setan untuk memisahkan kita dari Dia. Mari kita tetap setia di dalam Yesus. Mungkin itu yang boleh saya berikan Pak. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Sekaligus closing statement Pak Tommy. Kira-kira apa aplikasi pelajaran sekolah sahabat yang bisa kita ambil sepanjang minggu ini? Oke. Betapa berbahagianya saya dan saudara menjadi murid Yesus. Karena Dia bukan hanya menciptakan kita, Yesus juga malah sudah turun, hadir, hidup, ya, untuk mengajarkan kepada kita bagaimana caranya kita bisa hidup di dunia ini sama seperti hidup di sorga. Dan Dia bukan hanya memberikan janjinya kepada kita, ya, janji penyertaannya yang tadi, tapi Dia juga sementara saat ini, Tuhan sementara bekerja bagi kita, mengantarai kita, memberikan pembelaan bagi kita, supaya Dia bisa membawa kita ke suatu tempat di mana tidak ada lagi tuntutan dosa. Dan itu yang kita yakini sampai sekarang, itu yang kita pegang. Suatu kali kelak Tuhan akan membawa saya ke tempat di mana tidak ada lagi dosa. Dan itu selalu akan menjadi berita pengharapan bagi kita. Saya rasa itu yang bisa saya berikan. Baik, terima kasih. Luar biasa penjelasannya Pak Pendeta dan juga Pak Tommy. Jadi demikianlah diskusi kita pada Sabat ini. Semoga Tuhan memberkati kita. Saya ucapkan terima kasih Pak Pendeta. Terima kasih Pak Tommy atas kesempatannya. Baik, kita tutup pelajaran diskusi kita pada Sabat ini. Kita sama-sama berdoa. Saya undang Pak Pendeta boleh pimpin kita dalam doa. Baik, mari kita berdoa. Tuhan Bapa yang di sorga, terima kasih atas diskusi yang boleh kami lakukan pada hari Sabat ini. Kami boleh merenungkan akan kasih Allah yang begitu besar, yang telah membawa Yesus harus datang ke dunia ini, lahir menjadi seorang manusia, dan yang sudah mati untuk kami, membebaskan kami dari cengkraman kebinasaan oleh karena dosa, dan justru membawa kami kepada kehidupan yang kekal di sorga. Yesus yang akan terus memimpin, yang akan terus menggembalakan kami di dalam perjalanan hidup kami di dunia ini, sampai tiba Engkau datang membawa kami kembali masuk di dalam kerajaan-Mu yang menjadi pengharapan kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah diskusi, pelajaran firman Tuhan yang boleh kami dengarkan pada Sabat ini boleh menginspirasi kami, boleh membawa kami kepada kesetiaan di dalam Tuhan. Karena kami tahu pada akhirnya kebenaran itu akan menang. Kami tahu bahwa setia itu akan menerima upah atas janji Tuhan bagi masing-masing kami. Pegang tangan kami Tuhan, dan berjalanlah bersama dengan kami. Pimpin kami dalam perjalanan hidup di dunia ini, sampai tiba di tahta kerajaan-Mu. Biarlah kasih Tuhan bersama-sama dengan kami semua, bersama-sama dengan pemirsa, umat-umat Tuhan yang mendengarkan diskusi ini. Terpujilah Engkau Tuhan, inilah doa dan permohonan kami. Kami persembahkan semuanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Baik, terima kasih. Demikianlah diskusi kita pada Sabat ini. Kami sampaikan selamat Sabat, Tuhan memberkati. Amin. Selamat Sabat.